Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah akhir tragis kakak Nabi Sulaiman alaihissalam. Di tengah keheningan malam yang dingin, Nabi Daud berdiri di tepi jendela mengamati langit yang dilapisi bintang. Hatinya gelisah seperti ombak yang tidak pernah berhenti menghantam pantai. Ketidakadilan cinta telah menciptakan jurang dalam keluarganya. Dan Nabi Daud tahu bahwa keputusannya telah melukai banyak orang. Jauh dalam renungan, dia teratakan kata-kata dari anaknya, Absalom. Dia terbayang ketika Absalom berbisik dengan mata yang basah. "Ayah, mengapa engkau lebih mencintai diriku daripada yang lain?" Nabi Daud terguncang. Dengan berat hati, dia memandang Absalom. Merasa hatinya diremas oleh penyesalan dan kesedihan. Cinta ini yang tak terbagi rata bukanlah sesuatu yang kudambakan. Ia bagaikan api yang menarangi dan membakar dalam satu waktu. Namun Absalom menatap Nabi Daud dengan tatapan yang tidak ia mengerti. Api kemarahan dan kesedihan membakar dalam matanya. Dan ia berlalu tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kemudian terjadi laporan yang membawa kehancuran. Nabi Daud dengan pasukannya yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang dihadapkan pada keputusan sulit. Ketika Absalom memberontak dan pemberontakan anaknya ini sangat membuat dilema hati Nabi Daud. Di tengah medan perang, Nabi Daud berbicara pada ketiga pemimpin pasukannya. "Ketahuilah, aku menghendaki kalian agar berlaku lembut terhadap anakku Absalom. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia terluka." Di mata para pemimpin, perintah ini terasa seperti pengkhianatan. Mereka mengangguk, tetapi dalam hati merasa dilukai oleh kasih sayang seorang ayah yang terlihat lebih besar daripada rasa cinta kepada rakyat dan prajuritnya sendiri. Yoab, pemimpin yang teguh dan setia, menghampiri Nabi Daud dengan pandangan yang tegar. "Raja kami yang terhormat, kami adalah pasukanmu yang akan mati demi tahta ini. Tapi benarkah engkau rela melihat lebih banyak nyawa melayang karena anakmu?" Daud merasa luka yang sama. Ia mengerti rasa sakit yang dialami para prajuritnya. Tetapi sebagai seorang ayah, ia tak bisa melihat anaknya terluka. Nabi Daud berlutut, tangan mengepal di dadanya. "Aku tahu Yoab, ini semua salahku. Aku yang menciptakan pemberontakan. Tapi aku tidak bisa membunuh hatiku sebagai seorang ayah." Menatap dalam-dalam mata raja di hadapannya, melihat refleksi seorang pria yang hancur di antara peran sebagai raja dan seorang ayah. "Ingat tuanku, bahwa Absalom juga ingin merenggut tahtamu, bahkan mungkin juga nyawamu." Raja Daud menutup matanya, mencoba menenangkan hatinya yang kacau. Pilihan antara menjadi raja dan menjadi ayah adalah sebuah jalan yang tidak bisa dicapai tanpa kerugian. Dan begitu perang dimulai, darah menodai tanah yang subur, dan pasukan Raja Daud harus bertempur dengan hati yang terbelah di antara kewajiban dan penolakan untuk melukai anak raja yang telah memberontak. Hujan lebat Bani Israel dengan pohon-pohon tinggi dan rimbunnya dedaunan menjadi saksi bisu pertempuran yang dahsyat. Di antara semak-semak, bayangan tentara bergerak cepat. Pedang beradu dan jeritan memecah keheningan. Absalom dengan rambutnya yang panjang tergerai menunggangi begal dengan cepat melintasi jalanan berbatu. Ia berusaha menyusup dan bersembunyi dari pasukan ayahnya. Namun ketika dia memasuki area yang paling rimbun, kepalanya tersangkut di dahan-dahan pohon. Menjeratnya dengan erat, membuatnya sulit bernafas. Di tengah kepanikan dan usahanya untuk melepaskan diri,
sebuah pasukan kecil yang dipimpin oleh Yoab menemukannya. Mereka menatap Absalom yang tergantung dengan tatapan tak percaya. Sebentar saja keheningan memenuhi udara. Yoab memanggil dengan suara yang wajahnya penuh dengan perasaan bercampur antara marah dan kesedihan. Fisik Absalom, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Tolong, tolong, lepaskan aku. Aku hanya ingin hidup. Aku menyesal. Yoab mendekat. Tatapannya tajam menembus mata Absalom. Apakah engkau benar-benar menyesal atau hanya karena kau tahu tak ada jalan keluar dari sini? Absalom menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Aku takut mati. Aku ingin bicara dengan ayahku sekali lagi. Aku ingin minta maaf. Namun Yoab dengan perasaan yang terbelah menarik nafas panjang. Engkau sudah menempuh jalan ini terlalu jauh, Absalom. Aku punya kewajiban sebagai pemimpin pasukan, dan aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Tanpa banyak kata, Yoab menarik lembingnya dan dengan hati-hati menusukkannya ke dada Absalom. 10 prajurit lainnya bergabung, dan Absalom, pangeran yang dulu mempesona, jatuh dalam tragedi yang mendalam. Kabar tentang kematian Absalom menyebar dengan cepat. Nabi Daud mendengarnya dari utusan, jatuh berlutut meratapi nasib tragis anaknya. Absalom anakku, mengapa harus berakhir seperti ini? Isaknya pecah menyesali ketidakseimbangan cintanya yang telah mengakibatkan kehancuran ini. Yoab yang baru kembali dari hutan dengan berani mendekati Daud. Tuan Raja, aku telah melakukan kewajibanku. Saya tahu ini sulit, tapi kita harus melanjutkan hidup dan memimpin rakyat yang membutuhkan kita daripada memelihara pemberontak. Nabi Daud menatap Yoab dengan mata yang sembab. Aku kehilangan anakku, Yoab. Bagaimana aku bisa melanjutkan semuanya setelah ini? Yoab menghela nafas. Kita memiliki tanggung jawab, Tuan. Meski hati kita berduka, kita harus tetap tegar demi Bani Israel. Daud merenung memahami kata-kata Yoab. Namun hatinya hancur. Kisah tragis di hutan tersebut akan selamanya meninggalkan bekas luka dalam hatinya. Di balik tembok-tembok istana yang megah, dengungan rakyat yang berduka, serta gemuruh suara prajurit yang letih, terasa seperti badai petir bersatu dalam melodi yang tragis dan sedih. Nabi Daud menghabiskan hari-harinya dalam persendirian, membiarkan janggutnya tumbuh panjang dan matanya terus memerah. Kerinduannya pada Absalom seakan menjadi borgol yang membelenggu jiwa dan raganya. Istri Nabi Daud, Batseba, yang lembut dan penyayang, tak mampu menyaksikan raja tenggelam dalam duka. Dengan berani dia masuk ke kamar Nabi Daud, menghampirinya yang duduk termenung melihat keluar jendela. Batseba berbisik, dengan lembutnya menyentuh bahu suaminya. Daud tidak memberi respon. Matanya masih terfokus ke kejauhan, ke arah yang tak jelas. Batseba duduk di sampingnya. Hatimu berduka, Daud, dan aku mengerti. Tapi anak-anakmu yang lain, kerajaanmu, mereka membutuhkanmu untuk bangkit. Sulaiman, dia membutuhkan bimbinganmu. Seketika Nabi Daud berbalik, melihat Batseba dengan mata yang terluka. Bimbingan? Oh, bagaimana mungkin aku membimbing orang lain, sementara aku sendiri terhalang dalam kesepian dan penyesalan. Batseba mencengkeram tangan Nabi Daud erat-erat. Daud, kita semua berbuat salah. Itulah manusia. Tapi Allah memberikan kita kekuatan untuk memaafkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan mungkin cara kita memberikan penghormatan kepada yang telah tiada adalah dengan terus hidup dan membuat dunia ini menjadi lebih baik. Sesaat Nabi Daud terdiam, kemudian menghela nafas panjang. Merasakan setiap kata Batseba menyerap dalam. Aku merindukannya, Batseba, merindukan senyumnya. Meski dia telah melukai banyak orang,
Dan dia juga pasti merindukanmu, jawab Batseba pelan. Jangan biarkan ketidakadaannya meretupkan cahaya di dalammu. Dengan langkah yang berat, Nabi Daud berdiri, melihat ke arah Batseba dan kemudian menatap ke arah Sulaiman yang berdiri di depan pintu. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran dan rasa sayang. Ayah, bisik Nabi Sulaiman. Nabi Daud membuka lengannya dan Sulaiman berlari ke dalam pelukannya. Di pelukan itu rasa sakit dan penyesalan bercampur dengan kehangatan dan kasih sayang. Pada hari itu, Nabi Daud membuat keputusan untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Bukan hanya kerajaan, tetapi juga keluarganya. Meski di dadanya luka itu akan selalu ada. Waktu berlalu setelah tragedi hutan dan kerajaan mulai menemukan ritmenya kembali. Sebelum meninggal dunia, Nabi Daud berbaring sakit di hari tuanya dengan Sulaiman berada di sisinya. Sebagai penasihat dan murid yang setia, Nabi Nathan datang untuk memberikan peringatan bahwa ia harus segera menempatkan Sulaiman sebagai raja. Nabi Daud pun memerintahkan Imam Zadok untuk memberkatinya dan membawanya duduk di atas tahta. Sulaiman pun menjadi raja ketika usianya baru 20 tahun. Namun di balik kestabilan tempat luar ini, ada gelombang ketidakpuasan yang sedang membangun. Adonia, kakak Sulaiman yang dengan bangga dulu berpikir akan menjadi penerus tahta, merasa dirinya tersingkirkan. Ia melihat Sulaiman mendapatkan pengakuan dan perhatian yang seharusnya adalah miliknya. Dalam diam, api kecemburuan dan ambisi mulai membakar hatinya. Pada suatu hari, Adonia mengundang Batseba ke taman istana yang indah. Air mancur berbunyi sejuk, dan bunga-bunga berwarna-warni bergerak pelan diterpa angin. Adonia memulai dengan suara lembut. Ibu Batseba, aku tahu kau sangat mencintai Sulaiman, dan aku memahami mengapa ayah memilihnya sebagai penerus. Tapi aku punya permintaan kecil yang mungkin bisa menenangkan hatiku yang resah ini. Batseba menatap Adonia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Apa yang kau inginkan, Adonia? Adonia menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin menikahi Abishag. Dia adalah permaisuri terakhir ayah sebelumnya. Dan aku merasa dengan menikahinya akan ada bagian ayah yang tetap bersamaku. Batseba mengernyitkan dahi, curiga dengan motif sebenarnya dari permintaan Adonia. Kenapa kau harus memilih bagian dari Daud? Bukankah kau sudah punya warisan darah dalam dirimu? Adonia menundukkan kepalanya. Aku merasa tersingkirkan, Ibu. Aku ingin diterima, merasa memiliki tempat kerajaan ini. Tidak sebagai raja, tapi sebagai yang diakui. Batseba menarik nafas panjang, hatinya terbelah. Ia merasakan kepedihan Adonia, namun juga menyadari resiko dari permintaannya. Aku akan bicara dengan Sulaiman, jawab Batseba. Dalam hati Batseba, ia berharap Sulaiman akan melihat permintaan ini sebagai tanda perdamaian. Tetapi juga dia khawatir tentang reaksi putranya. Sementara itu, Adonia berjalan meninggalkan taman dengan harapan baru di matanya. Dia menyadari bahwa permintaannya akan membawa angin badai baru dalam politik istana. Taman istana yang biasanya penuh dengan suara tawa dan anak-anak bermain, sekarang terasa lebih hening dari biasanya. Burung-burung berkicau pelan seolah merasakan ketegangan yang mulai melingkupi istana. Sulaiman sedang duduk di tepi kolam, menatap refleksi dirinya di dalam air yang tenang. Ketika Batseba mendekat, ia menoleh menatap ibunya dengan tatapan tajam. Apa yang membuatmu datang ke sini, Ibu? Tanya Sulaiman. Tanpa basa-basi, Batseba menarik nafas dalam-dalam. Adonia memiliki permintaan, dan aku merasa kau perlu mengetahuinya. Setelah mendengar cerita tentang keinginan Adonia untuk menikahi Abishag, Sulaiman pun terdiam.
Dia memahami kerinduan saudaranya untuk memiliki kedudukan dan pangkuan. Namun dia juga tahu bahwa menikahi permaisuri sebelumnya adalah tindakan politik yang berbahaya. Sulaiman berkata dengan tajam, "Ibu, apakah kau tidak melihat ini? Bukan hanya tentang Adonia yang merasa tersingkirkan. Ini tentang kekuasaan." Menikah dengan Abizag menunjukkan klaimnya terhadap tahta. Batseba dengan mata memerah membalas, "Mungkin itu yang dia inginkan. Tetapi apa salahnya memberinya kesempatan untuk merasa diterima? Adonia sudah kehilangan banyak Sulaiman." "Kita semua telah kehilangan, Bu." Suara Sulaiman bergetar. "Tapi kita tidak bisa membuat keputusan atas dasar belas kasihan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan." "Aku hanya tidak ingin kehilangan anakku lagi, Sulaiman. Aku tak tahu bagaimana menghadapinya." Sulaiman bangkit menghampiri ibunya dan memeluknya dengan erat. "Kita harus kuat, Ibu. Kita harus melindungi kerajaan ini. Meski itu berarti mengambil keputusan yang tersulit." Malam itu Sulaiman berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar yang gelap. Berusaha menemukan solusi yang bisa memuaskan semua pihak, tanpa menimbulkan lebih banyak pertumpahan darah. Langit malam diliputi oleh selimut bintang yang berkelip, menyinari jalan setapak menuju pondok terpencil di pinggir hutan. Adonia berjalan dengan langkah cepat, berlindung oleh bayangan pohon-pohon besar. Ia telah mengatur pertemuan rahasia dengan seseorang yang menurutnya dapat membantunya mencapai tujuan yang begitu diidam-idamkannya. Di sebuah pondok kayu yang tersembunyi, Yoab menunggu dengan sabar. Wajahnya yang kasar menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun matanya bersinar dengan api ambisi yang belum pernah padam. "Akhirnya kau datang," kata Yoab ketika Adonia masuk. "Aku mulai berpikir kau akan mengubah pikiran." Adonia duduk di seberang Yoab. Kedua mata mereka bertemu dalam tatapan yang penuh intensitas. "Aku ingin tahta itu, Yoab. Dan aku tahu kau punya alasan sendiri untuk membantuku." Yoab tersenyum sinis. Sulaiman mungkin pintar, tapi dia masih muda. Dan dalam keadaan yang tepat, mudah untuk digoyangkan. Adonia menunduk, mengingat kata-kata ibunya dan Sulaiman. "Aku tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Sudah cukup banyak nyawa yang hilang." "Kadang-kadang kekuasaan memerlukan pengorbanan," balas Yoab dengan dingin. "Tapi jika kau ingin mengambil tahta tanpa kekerasan, ada cara lain. Tapi itu memerlukan kecerdikan dan persabaran." Adonia menatap Yoab dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" Yoab mendekat, berbisik rencananya ke telinga Adonia. Setiap kata yang diucapkan membuat Adonia semakin yakin bahwa inilah jalannya menuju tahta. Namun di balik kepastian itu, ada rasa takut yang mendalam tentang apa yang mungkin terjadi jika rencana itu gagal. "Ingat," kata Yoab saat pertemuan itu berakhir, "kesabaran adalah kunci. Jangan buru-buru, dan jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Jika kita bermain kartu dengan benar, tahta itu akan menjadi milikmu." Adonia keluar dari pondok. Dengan perasaan berat berjalan kembali ke istana dengan pikiran yang penuh keraguan dan kepastian. Di ruang tahta ketegangan memuncak. Sulaiman, dengan wajah yang penuh kepastian, menatap Adonia yang berdiri di hadapannya. Yoab dengan ekspresi yang gelisah, berdiri beberapa langkah di belakang Adonia. "Kau datang kepada ibuku meminta Abizag ke Sunem," kata Sulaiman dengan nada menuduh. "Apakah kau pikir aku tidak tahu apa arti dari permintaanmu itu? Kau ingin tahta ini?" Adonia dengan wajah pucat menjawab dengan ragu. "Aku hanya ingin seorang istri Sulaiman, bukan tahtamu."
Sulaiman dengan suara yang tajam berkata, "Tindakanmu telah menunjukkan niat sepenuhnya Adonia. Kau berambisi menguasai kerajaan ini. Sebagai raja tugasku melindungi kerajaan dan rakyat dari ancaman, termasuk dari saudara sendiri." Adonia berlutut memohon, "Kasihanilah aku Sulaiman. Aku menyesal atas kesalahanku." Tapi Sulaiman dengan wajah yang tanpa emosi memerintahkan bahwa dia pergi dan hukum sesuai dengan tindakannya. Dalam salah satu versi riwayat, dikisahkan Sulaiman memerintahkan agar Adonia dihukum mati. Saat Adonia ditarik pergi oleh penjaga istana, Yoab tahu bahwa dia juga dalam bahaya. Kesetiaannya pada Adonia dan upayanya untuk memengaruhi kekuasaan pasti akan membawanya pada nasib yang sama. Dalam keheningan ruang tahta, Sulaiman merenung. Dia telah membuat keputusan yang sulit, tetapi dia yakin itu adalah tindakan yang benar untuk melindungi kerajaannya. Meskipun demikian, beban emosional dari keputusan tersebut akan selalu menghantuinya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.